Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansib yawmal jumu'ati wal imamu yaktubu faqad laghaw. Tayyib. Barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, idza qulta li sahibika, jika engkau berkata kepada teman dekat, ya duduk di masjid sedepeta, ya ansit, diam, mekoki. Apa kata Rasulullah SAW? Ini pada hari Jumat, dan imam ketika itu dia berkhutbah. Jadi ini intinya wajib mendengar khutbah. Apa kata Rasulullah SAW? Faqad laghawta. Jumatnya sia-sia. Jumatnya sia-sia. Ini fi hadzal hadis min al-fawaidi wujubul insat yaumul jum'ah. Wajibnya diam ketika imam berkhutbah. Tidak boleh seseorang pun berkata-kata. Tidak boleh. Kecuali apa? Boleh berkata? Ada hajat. Boleh enggak? Boleh enggak berkata? Boleh tidak berkata? Khatib kepada jamaah, jamaah kepada khatib ketika ada masalah. Tapi kalau sama teman duduk, enggak boleh, hukumnya haram. Dan juga enggak ada pahala Jumatnya sia-sia. Ya namanya di sini, masya Allah, kita lihat kaum muslimin kita ini yang datang ke Jumat, dia datang terlambat, khutbah kedua baru datang, duduk langsung bicara, mengganggu kaum muslimin. Banyak yang begitu kan? Banyak. Ya, dan ini masuk semua yang melalaikan kita dari mendengarkan khutbah. Dalam hadis yang lain dijelaskan apa? Ya, man tawadda, ya, fa ahsanal wudu, thumma atal jum'ah, fastama wa ansat, ghufira lahu ma bainahu. Siapa yang berwudu, memperbaiki wudunya, kemudian Jumat mendengarkan khutbah dan diam, maka Allah ampuni dosanya di antara Jumat tersebut. Ditambah lagi wasiyada salah ayamin, tambah lagi 3 hari. Wa mamassa al-hasa faqad lagha. Barang siapa yang bermain dengan tongkat, maka dia melakukan suatu perbuatan yang tercela, sia-sia. Dan juga dalam hadis yang lain, siapa yang bermain dengan batu kerikil, karena masjid pada waktu itu masih sedang sederhana, beralaskan tanah, kan bermain kayak bercanda apa, nak curi-curi batu-batu. Kaum muslimin banyak sekarang, kadang sajadahnya dimain-maini, ya toh, sajadahnya, apanya lagi, jenggotnya dikasih begini, ya toh, ya kan, sebegini jenggotnya, kadang begitu, apapun, termasuk sekarang HP. Anak-anak kaum muslimin sekarang datang Jumat main game, mabar di sementara khutbah, iya kan, mabar main game, main bareng, ya, online, pakai Free Fire apa itu, gamenya itu di masjid sementara khutbah, main game. La haula wala quwwata illa billah. Siapa ini? Mereka anak kaum muslimin, tanggung jawabnya orang tuanya. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya dikatakan. Maka nanti apakah mereka dididik dengan baik atau diraskan begitu saja? Tanggung jawab. Ya, kita lihat sementara khutbah main HP, ya kan, banyak ya, sementara khutbah main HP, hukumnya haram. Jangankan itu main HP, datang orang, assalamualaikum, assalamualaikum, datang di luar, di sini, assalamualaikum, boleh tidak? Boleh tidak? Sementara khutbah,
Boleh tidak? Enggak boleh, jangan. Enggak boleh. Antum bersih mengucapkan alhamdulillah, enggak boleh. Sementara temannya kan wajib membalas, wajib menjawabnya. Ya kan? Wajib membalasnya lah. Maka tidak boleh besarkan. Cukup alhamdulillah. Antum yang dengar saja. Ketika yang dengaran lain, maka telah berucap kata-kata yang sia-sia. Ini perkara yang mubah. Apalagi memang yang hukumnya tidak ada faedahnya. Kadang jenggotnya, masya Allah, disuruh kita diam. Khusuknya anggota tubuh itu berarti khusuknya hati. Ya kan? Kan Rasulullah SAW ada sholat sementara memainkan jenggotnya, ditegur oleh Nabi enggak? Dikomentari oleh Nabi enggak? Dikomentari. Karena khusuknya anggota badan menunjukkan khusuknya hati. Nah, kita di salat Jumat dianjurkan dengarin khutbah. Ya, dengarkan khutbah. Maka sebagian ulama ke pertemuan yang lalu, maka salat tahiyatul masjid itu ketika datang enggak boleh lagi salat. Kenapa? Yang wajib itu mendengarkan khutbah. Sebagian. Ya. Namun ala kulli hal ketika khutbah sedang berlangsung, pas masuk masjid, apa yang pertama dilakukan? Salat sunnah tahiyatul masjid. Ya, terus kalau sementara azan apa hukumnya? Sementara azan kita datang. Azan. Antum salat tahiyatul masjid atau menunggu azan selesai? Nunggu azan selesai? Menjawab azannya sampai selesai atau tahiyatul masjid? Kebanyakan yang dilihat apa? Berarti kaum muslimin paham bahwa ketika azan harus dengar dan jawab. Ya tak? Tapi ketika dalam hal ini salah posisinya. Karena yang lebih wajib itu adalah mendengarkan khutbah. Maka yang pertama kali dahulukan adalah salat tahiyatul masjid. Tidak usah nunggu sampai selesai azannya. Karena yang wajib adalah hukumnya mendengar khutbah. Pahami? Akan menunjukkan bahwa kaum muslimin nggak terlalu paham agamanya. Ya. Makanya di sini ya Bapak sekalian, apa hukumnya bicara ketika berkhutbah imam? Makruh atau haram? Ya. Sahih hadisnya menunjukkan wajibnya diam, maka bicara hukumnya haram. Ya. Maka bicara hukumnya haram. Ya, tapi ya sebagaimana ulama Syafi'i menjelaskan bahwa ketika ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin beramar ma'ruf nahi munkar, menegur orang yang berbuat keliru dalam masjid, ditegur oleh Nabi. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Ini kebaikan, tapi ditegur oleh Nabi. Ini kebaikan. Jangan kalah lagi kalau bukan kebaikan, hanya perkataan sia-sia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah yang menimpa kaum muslimin. Kita lihat, adakah masjid yang sejuk, tenang, adem ayem ketika salat Jumat, tidak ada suara? Ketika khutbah? Ada? Di mana? Adakah kaum muslimin betul-betul paham ketika khutbah berlangsung, semua diam mendengarkan khutbah? Yang menjadi masalah, khatibnya ini bikin ngantuk. Khatibnya bikin ngantuk. Nanti salah poin selanjutnya bagaimana khutbah Jumat yang sungguhnya. Marra Rasulullah SAW kata khutbah itu memerah mukanya, seperti dia memimpin pasukan. Itu kaum muslimin
alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ngantuk gitu. Iya, ini sunnahnya. Sunnahnya, ya, ketika khutbah, ihmaras dengan suara yang besar, seperti memperingati, ya, pasukan ketika perang. Apa merah padam mukanya. Ya, toyib. Jadi di sini ya mas kalian, hukum bicara ketika khutbah berlangsung, hukumnya apa? Berisyarat boleh tidak? Berisyarat boleh tidak? Hah? Boleh tidak berisyarat? Boleh. Ada anak kecil boleh? Boleh tidak? Antum bagaimana? Hah? Tidak boleh? Gimana? Ada anak kecil, antum diajak bicara sama anak antum, bicara dia, antum ngomong bagaimana? Ayo, atau sekedar isyarat? Ya. Di sini saya nukil perkataan Al-Imam An-Nawawi. Dalam hal ini, hadis ini menjelaskan larangan berbicara dengan macam bentuknya, apapun. Begitu juga perkataan untuk menyuruh diam. Ya. Yang pada asalnya ini kan amar ma'ruf nahi mungkar, merintah kebaikan dan mencegah yang haram. Ya. Maka dalam hal ini, jika kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar ketika sedang khutbah, cukuplah sambil dengan isyarat yang membuat orang lain paham. Jika tidak dia memahami, maka cukup dengan sedikit perkataan, karena memang itu mudaratnya besar. Pahami? Ya, yang bisa dipahami oleh orang tersebut. Karena di sini Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, maka berdirilah seseorang bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat terjadi? Rasulullah SAW diam, tidak mau menjawab. Maka para sahabat berisyarat agar orang tersebut mau duduk, namun dia tidak mau duduk. Maka hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat melakukan amar ma'ruf ketika imam sedang berkhutbah dengan isyarat, dengan isyarat yang bisa dipahami, bukan perkataan. Dia menunjukkan boleh berdasarkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Coba bisa, tapi jangan bisa enggak begini? Boleh tidak? Yang bisa dipahami. Bisa tidak? Ya, terpaksa topi. Terpaksa topi. Yang tidak bisa, anak kecil tidak bisa diam. Dicumi, lama menangis. Kalau dicumi tambah menangis. Tambah mengganggu lagi. Allah alam bisawab. Ya. Ya, segera cukup ya untuk hari ini. Ya. Ya, Allah alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam.